Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, siswa-siswi kelas 11 MIPA SMA Negeri 4 Kota Bengkulu, berjumpa kembali dengan Bapak dalam materi tentang momen inersia dan momentum sudut. Dalam beberapa menit ke depan, insya Allah kita akan sama-sama mendiskusikan, mencermati, mengamati melalui animasi, ya, guna sama-sama memahami tentang konsep apa yang dimaksud dengan momen inersia dan momentum sudut. Tetap semangat ya Nanda sekalian, walaupun sekali lagi sistem pembelajarannya menggunakan daring atau pembelajaran jarak jauh. Dan sekali lagi Bapak ingatkan untuk senantiasa semangat menggali informasi dari berbagai sumber yang ada. Baik, Anda sekalian, untuk memahami konsep momen inersia, mari kita lihat animasi berikut ini. Nah, Bapak punya 4 jenis benda. Yang pertama silinder pejal, yang kedua silinder berongga, yang ketiga bola berongga, ini dalamnya kosong, yang keempat bola pejal padat dalamnya. Nah, ayo kita buat prediksi Anda sekalian. Menurut Ananda, mana benda yang paling cepat dan yang paling lambat menggelinding sampai ke dasar bidang miring? Yuk, Anda sekalian, Bapak beri waktu untuk membuat prediksinya. Sudah punya prediksinya masing-masing, Anda sekalian? Mana yang paling cepat dan mana yang paling lambat? Baik, Bapak yakin sudah punya prediksinya masing-masing. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita sama-sama menyaksikan animasinya. Nah, sama-sama kita lihat anak-anak sekalian. Kita ulangi kembali. Nah, bagaimana prediksinya tadi, anak-anak sekalian? Tepat? Nah, yang sudah tepat, alhamdulillah. Yang belum, nggak usah berkecil hati. Ini bagian dari konsep kita memahami apa yang menjadi faktor penyebabnya. Ya, nah ternyata setelah kita gelindingkan, benda nomor 3, yaitu bola berongga, itu paling cepat sampai ke dasar bidang miring. Kemudian yang kedua, silinder pejal, disusul bola pejal, dan terakhir silinder berongga. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Anak-anak sekalian, iya, karena bendanya berbeda. Nanti yang menyebabkan terjadinya perbedaan adalah besaran yang kita sebut dengan momen inersia. Mengapa momen inersia menjadi besaran yang mempengaruhi kecepatan benda-benda tadi untuk sampai ke dasar bidang miring dalam waktu yang berbeda? Nah, nanti akan sama-sama kita diskusikan apa yang disebut dengan momen inersia itu. Nah, perhatikan lagi tayangan berikut ini Anda sekalian. Ada dua benda yang memiliki satu poros. Jadi benda ini terletak pada poros yang sama. Kita desainkan, ya. Yang pertama ada bola. Bapak ulangi, mohon maaf. Ada piringan atau yang kita sebut dengan disk. Yang kedua ada roda. Nah, kalau kedua benda ini, roda dan piringan, ini kita putar dan kita coba hentikan dengan cara memberi gaya, menekan. Nah, nanti ternyata mengapa menghentikan roda itu lebih sulit dibandingkan dengan menghentikan piringan
secara bersamaan, walaupun nanti kita anggap antara roda dan piringan ini memiliki massa yang sama. Nah, ternyata jawabannya adalah karena besaran yang disebut dengan momen inersia. Nah, apa itu momen inersia? Adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan putarnya, baik tetap diam atau tetap bergerak memutar. Atau besaran yang menunjukkan kesukaran benda tersebut untuk kita hentikan ketika dia dari posisi berputar atau bergerak secara rotasi. Nah, timbul pertanyaan, massanya kan sama antara piringan dengan roda tadi. Kenapa roda lebih sulit? Jadi kita jabarkan, karena besaran momen inersia ya, itu didefinisikan atau diformulasikan yang nanti disimbolkan dengan I besar adalah hasil kali antara massa bendanya dengan jarak partikel-partikel terhadap titik porosnya dikuadratkan. Ya, roda tadi. Sehingga kalau kita buat, ya, ambil contoh roda tadi, kan banyak sekali partikel-partikelnya, ya. Sehingga kalau terdiri dari beberapa partikel yang punya jarak tertentu dari porosnya, maka momen inersianya bisa kita tuliskan dalam bentuk formulasi, ya, jumlah massa dengan jarak kuadrat dari masing-masing partikel tersebut. Nah, nanti kita bisa buat keterangan simbolnya. I besar momen inersia partikel yang satuannya kilogram meter kuadrat. Jadi kalau dari benda tadi, ini bisa kita gambarkan, ilustrasikan seperti ini. Ada jarak 1, R1, M1, jarak 2, R2, M2, jarak 3, R3 dan M3, dan seterusnya. Ya. Yang resultannya kita jumlahkan. Massa kali jarak partikel dikuadratkan. Nah, jangan lupa Anda untuk dipahami ya, keterangan dari besaran-besaran formulasi dari momen inersia. Berikut satuannya ya. Nah, Anda sekalian, nanti kalau Anda mencari informasi dari berbagai sumber, kenapa tadi tidak awali dengan tayangan beberapa jenis benda? Ternyata untuk benda yang berbeda-beda itu punya besaran atau persamaan momen inersia yang berbeda-beda. Contoh, untuk silinder padat berputar pada porosnya, nanti besaran momen inersianya dinyatakan dengan setengah mr kuadrat. Kalau bendanya bola pejal, yang tadi lebih cepat sampai ke bidang, dasar bidang miring, itu ternyata persamaannya 2/5 mr kuadrat. Dan berbagai jenis benda yang lain. Nah, informasi ini untuk dapat dicermati dan dipahami. Nanti kalau di soalnya yang digunakan bola pejal, maka gunakan 2/5 mr kuadrat. Kalau nanti yang digunakan pada soal bendanya silinder pejal, gunakan setengah mr kuadrat. Begitu juga untuk yang benda-benda lainnya.
Bisa dipahami Anda sekalian ya. Jadi sekali lagi, nanti Anda juga menggali informasi, nanti akan menemukan tabel momen inersia dari berbagai jenis benda. Ini juga untuk dapat diingat nanti bagaimana persamaan momen inersianya. Lalu, Anda sekalian, kita ke konsep berikutnya, yaitu besaran momentum sudut. Apa itu momentum sudut? Jadi momentum sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar. Jadi mengubahnya ketika benda dalam kondisi bergerak melingkar atau bergerak rotasi. Nah, ini bisa dilihat dari tayangan animasi berikut ini. Nah, momen inersia nanti dituliskan dengan persamaan L besar, kapital, sama dengan hasil kali momen inersia dengan kecepatan sudut. Dengan keterangan besarannya seperti ini. Ya. L kapital sama dengan I kapital, ini menyebutnya omega. Ingat ya, pada saat kita belajar tentang gerak rotasi dulu, atau kecepatan sudut. Nah, dari gambar di sini, kalau lihat besaran simbolnya, ada perubahan antara besaran momen inersia dan besaran kecepatan sudutnya. Perhatikan lagi animasinya. Nah, sekalian. Momen inersia dan kecepatan sudutnya. Jadi ketika nanti momen sudutnya selalu konstan. Nah, lalu bagaimana kaitan perubahan besarnya momen inersia dengan kecepatan sudutnya ketika momentum sudutnya kita anggap selalu konstan nanti. Artinya yang selalu berubah-ubah nilainya adalah momen inersia dan kecepatan sudutnya. Kenapa? Karena momentum sudut nanti selalu konstan. Nah, jadi ketika dia berputar lambat, ya, inersianya besar, omeganya kecil. Nah, sebaliknya ketika dia berputar sangat kencang, maka omeganya yang besar, inersianya yang mengecil. Ini perhatikan. Coba ulangi. Ketika dia merentangkan tangan, nah seperti ini kan artinya jari-jarinya besar, R-nya. Ingat tadi, inersia itu apa? M dikali R kuadrat. Sehingga momen inersianya jadi besar. Tuh, kapitalnya besar. Bergeraknya lambat, artinya omeganya kecil. Dan sebaliknya, ketika tangannya dirapatkan, R-nya jadi kecil. Sehingga kecepatan sudutnya yang menjadi besar. Ini yang kita sebut dengan hukum kekekalan momentum sudut. Di momentum sudut sebuah benda, partikel, itu selalu konstan. Jadi yang berubah hanya momen inersia dan kecepatan sudutnya. Sekali lagi ini yang kita sebut dengan
hukum kekekalan momentum sudut atau momentum sudutnya konstan. Nah, Anda sekalian, nanti untuk memahami tentang konsep momen inersia, momentum sudut yang nanti diaplikasikan dalam hukum kekekalan momentum sudutnya, kita akan sama-sama mendiskusikan beberapa contoh soal yang sekali lagi Bapak pilihkan dari berbagai sumber yang ada. Nanti tetap prinsipnya Anda sekalian mencari kembali, menggali informasi dari sumber-sumber yang lain. Baik, kita coba lihat beberapa contoh latihan soalnya. Nih, jadi Bapak pilihkan dari soal ujian nasional tahun 2016. Nah, sekalian, jadi perhatikan gambar berikut ini. Ada 4 partikel M1, M2, M3, M4 yang masing-masing masanya M1 sama dengan M2, 4 kg, M3 sama dengan M4, 2 kg, yang berada pada jarak seperti pada gambar. Jika A itu sama dengan 1 meter, B sama dengan 2 meter, masa batang diabaikan, berapa momen inersia total ketika yang menjadi poros adalah sumbu Y. Nah, ingat ya tadi persamaan momen inersia adalah hasil kali massa dengan jarak partikel tersebut
Dari mana? Dari porosnya. Maka selalu nanti ketika mengerjakan soal seperti ini, Anda sekalian, porosnya kita beri tanda yang berbeda supaya jelas. Nih, Bapak kasih warna merah. Ini porosnya. Sehingga nanti mengukur jaraknya itu tidak keliru. Kita ukur terhadap poros. Artinya ketika M1, maka berapa jarak terhadap porosnya? Ini sama dengan 2A. Ya, A ditambah A. Berapa jarak M2? Berarti hanya A saja. Berapa jarak M3? Berarti hanya B saja. Berapa jarak M4? Berarti, Anda sekalian? Iya, cerdas. B ditambah B berarti sama dengan 2B. Nah, sehingga inersianya total, momen inersia totalnya adalah momen inersia 1, 2, 3, dan 4. Tinggal kita kalikan saja massa dengan jaraknya. Jangan lupa dikuadratkan persamaan dari momen inersia. Sehingga ketika kita substitusikan nilainya, dikuadratkan, akan menemukan nilai sama dengan 16 tambah 4 tambah 8 tambah 32, itu 60 kg meter kuadrat. Jadi jawabannya yang E. Ya. Jadi sekali lagi Anda sekalian, kuncinya bagaimana kita menentukan mana yang menjadi poros, beri tanda berbeda, dan nanti menunjukkan berapa jarak partikel terhadap poros yang dimaksud. Nah, bisa ya Anda sekalian? Nah, ini sekali lagi soal ini Bapak pilihkan dari soal ujian nasional tahun 2016. Jadi 4 tahun yang lalu. Mudah kan Anda sekalian? Ya, sekali lagi tentukan yang mana yang menjadi poros yang dimaksud di soal dan ukur masing-masing jarak. Berikutnya Bapak pilihkan dari soal UN tahun 2017. Nah, disajikan tabel data benda A, B, dan C yang masanya masing-masing 500 gram, 200 gram, 250 gram. Hati-hati berada di koordinat. Ingat, yang namanya koordinat itu pasti terdiri dari absis X dan ordinat Y. Makanya disebut dengan titik koordinat. Artinya kalau ada titik koordinat, maka menunjukkan X dan Y. Di soal ini kalau kita gambarkan, ya, A 4 berarti X-nya 4, Y-nya 0. Maka di sini 4,0. Kemudian benda B 200 gram 0,4 di sini. Dan benda C 0,2. Seperti soal pertama tadi, kita cek mana yang menjadi poros. Oh, ternyata yang dianggap jadi poros adalah benda A. Maka ini kita kasih warna. Ini loh porosnya. Artinya, mengukur jarak itu dari titik poros. Karena A terletak di poros, porosnya kita anggap titik A, maka momen inersia nanti pasti bernilai akan sama dengan 0. Kenapa? Karena jaraknya bernilai sama dengan 0. Benda A itu di porosnya, maka tidak ada jaraknya. Sehingga yang menyisakan jarak itu hanya ada benda B, RB, dan benda C, RC. Terhadap apa? Terhadap poros. Maka kalau kita ukur berapa jaraknya? Ini. Anda sekalian. Oh iya, benar sekali. Jaraknya 4. Ya.
Maka momen inersia totalnya, sekalian, tinggal kita jumlahkan inersia A tambah inersia B tambah momen inersia C. Yang A nilainya sama dengan 0. Sama seperti tadi, tinggal kalikan berapa masanya, berapa jaraknya, kuadratkan. Kita perhatikan soal yang berikutnya, nah sekalian. Dari 3 jenis benda tadi, sekali lagi, ada benda yang berbeda, silinder pejal, bola pejal, dan cincin, mana yang memiliki kecepatan paling besar. Maka nanti ketika kita menyatakan dalam bentuk besaran kecepatannya, menggunakan persamaan energi, ya, nanti akan kita diskusikan kembali, ya, bahwasanya nanti yang memiliki kecepatan terbesar ke terkecil adalah mulai dari bola pejal, kemudian diikuti dengan silinder pejal, dan terakhir nanti benda yang berbentuk cincin. Nah, kenapa demikian? Dari persamaan ini, ada sekalian, yang kita turunkan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, ini, ada sekalian, nanti kita bisa menggantikan nilai momen inersianya, I, terhadap apa? Tabel yang sudah pernah Bapak tampilkan tadi. Iya, nah sekalian. Jadi tabel tadi menunjukkan ada perbedaan persamaan momen inersia. Nah, kalau untuk bola pejal, persamaannya tadi apa? Iya, pintar Anda sekalian. 2/5 mr kuadrat. Untuk silinder pejal, iya, setengah mr kuadrat. Sedangkan kalau dia hanya cincin saja, persamaan inersianya, momen inersianya mr kuadrat. Tinggal kita gantikan I-nya. Untuk bola 2/5 mr kuadrat, silinder pejal setengah mr kuadrat, dan cincin mr kuadrat. Nah, ya. Jadi nanti yang harus diingat, persamaan kecepatan benda menggelinding sampai menuju dasar bidang miring. Itu sama dengan akar 2 mgh kemiringannya, ketinggian, dibagi dengan M tambah I di sini ya, momen inersia dibagi dengan kuadrat dari jari-jari benda tersebut. Soal yang berikutnya Anda sekalian Bapak ambil dari soal ujian nasional 2017 kembali. Jadi kita aplikasikan hukum kekekalan momentum sudut. Jadi persis seperti animasi tadi. Jadi mula-mula tangannya dirapatkan, kemudian tangannya direntangkan. Mana hubungan yang benar dari gambar tersebut? Jadi di gambar A berarti dia punya IA dan dia memiliki omega A. Nah, gambar B juga dia punya IB dan omega B. Ya. Lihat jaraknya Anda sekalian. Ini R, B, RA-nya kecil sekali. Jadi bagaimana Anda sekalian? Iya, benar sekali ya. Jadi ketika tangan dirapatkan, jari-jarinya kecil, maka momen inersianya juga kecil, kecepatan sudutnya besar. Nah, yang terakhir Anda sekalian, kalau tadi dalam bentuk konsep, nah sekarang dalam bentuk
menentukan berapa besarnya. Jadi mula-mula penarinya merentangkan tangannya, ya, berputar dengan putaran 3 putaran per sekon, kemudian merapatkan tangannya dengan putaran 12 putaran per sekon. Lebih besar putarannya. Ya, jadi yang kita gunakan hukum kekekalan momentum sudut. Artinya momentum sudut keadaan satu ketika tangannya direntangkan dengan momentum sudut keadaan kedua ketika tangannya dirapatkan. Ya. Sedangkan yang kita ingin tentukan adalah besarnya momen inersia yang kedua. Jadi tinggal kita kali silang saja, Anda sekalian. Jadi sama dengan momen inersia 1 I1 omega 1 dibagi dengan omega 2. Ya, tinggal kita coret-coret sama-sama dibagi 3. Ini 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2 kg meter kuadrat. Jadi dengan menggunakan hukum kekekalan momentum sudut, kita bisa menghitung salah satu besarannya. Ya. Nah, dengan persamaan yang sama ini, juga kita bisa menentukan kalau nanti yang misal ditanya omega 1 kali silang lagi, berarti iya tinggal kita bagikan saja. I2 omega 2 dibagi siapa yang di sebelah omega 1? Iya, I1. Nah, gitu. Ya. Begitu juga kalau nanti ditanya omega 2. Silang kembali, benar. I1 omega 1 dibagi iya, I2. Nah, udah sekalian ada ya. Jadi harus banyak-banyak melatih bagaimana mengkonversi sebuah persamaan. Ya, nanti bisa saja yang ditanya diubah, diganti. Kalau di sini yang ditanya momen inersianya, bisa saja nanti yang ditanya kecepatan sudut benda satu atau keadaan satu, kecepatan sudut pada saat keadaan yang kedua. Ya. Baik, Anda sekalian, mudah ya dipahami? Ya.
Nah, demikian tadi kita sudah mendiskusikan bersama-sama konsep momen inersia dan apa yang disebut dengan momentum sudut yang diaplikasikan dalam hukum kekekalan momentum sudut. Nah, mudah-mudahan setelah materi-materi ini Bapak sampaikan, Bapak upload melalui aplikasi e-learning sekolah, nanti Anda sekalian untuk dapat mengerjakan beberapa tugas ya setelah materi ini Anda sekalian coba pahami dan diskusikan secara bersama-sama. Jadi sekali lagi, semangatnya selalu menggali informasi dari berbagai sumber yang ada Anda sekalian ya. Demikian saya sampaikan hari ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Bapak Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.